Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, kembali lagi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Ya, kembali lagi bersama saya Ruci Ardi, yang insya Allah akan menemani sahabat keluarga muslim semua selama 30 menit ke depan ya. Ini kita sudah berada di episode 22 ya, sahabat keluarga muslim. Apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, kemudahan waktu untuk beribadah pastinya ya. Dan ya semoga kita semua bisa memanfaatkan waktu 24 jam kita itu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif pastinya ya. Insya Allah. Ya, seperti biasa kita akan bacakan 3 pertanyaan yang sudah disiapkan. Nanti akan dijawab oleh para narasumber kita yang insya Allah sudah sangat fakih dalam keilmuannya. Dan sebelum kita masuk di pertanyaan pertama, saya ingin mengajak kepada sahabat keluarga muslim untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa, saya ingin mengajak juga kepada sahabat keluarga muslim untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0822 670644546 dengan hashtag Halo Ustadz ya. Kita akan telepon Ustadz Rashid ya. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, dalam sebuah lingkungan biasanya ada dikutip iuran STM, ya, Serikat Tolong Menolong. Nah, pernah Ana mendengar dari salah satu warga, kalau yang iuran STM itu nggak ikut wirid malam Jumat, nggak usah ditolong kalau dia ada kejadian apa-apa. Ini bagaimana ya Ustadz menyikapi hal ini? Mohon pencerahannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Di masyarakat kita ini memang belum dewasa dan belum siap untuk berkhilaf ya. Belum siap dan belum dewasa untuk kita berbeda antara satu dengan yang lain dalam perkara agama. Ketika mereka lihat satu perbedaan yang tentu perbedaan itu mereka anggap menyelisihi ya kebanyakan orang, mereka anggap itu sesuatu yang pelanggaran. Padahal notabene itu sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Nabi. Ya, untuk kita istiqamah di atas sunnahnya, tidak melakukan perbuatan yang diada-adakan atau bid'ah dalam bahasa syariatnya. Maka kita sampaikan ketika di masyarakat seperti tadi ada STM, itu kan bagus, Serikat Tolong Menolong ya. Warga itu dikutipi sekian uang ya, tentu untuk membantu yang ahlu musibah, kan itu tujuannya. Ketika ada yang tertimpa musibah, maka uang ini diserahkan dengan jumlah sekian ya, mungkin untuk membeli ya, terutama keperluan kalaulah kita katakan itu jenazah ya, mungkin membeli keperluan kapannya, untuk memandikannya, mungkin untuk upah penggali kubur dan sebagainya, nggak ada masalah ya. Tetapi ketika tadi dikatakan oke, dia ikut iuran ya, iuran STM, tapi ketika dia nggak ikut wirid, maka ini dianggap sebagai suatu pelanggaran. Padahal ini bukan pelanggaran. Ini justru bukan pelanggaran akhi, ini bukan pelanggaran ukhti. Justru dia istiqomah untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena nggak ada wirid-wirid yang seperti ini. Bukan saya mengatakan berarti Ustadz melarang kita baca Al-Quran dong. Tidak, saya tidak melarang. Bahkan saya menganjurkan untuk kita tiap hari baca Al-Quran. Tidak hanya mengkhususkan malam Jumat. Tidak hanya surah Yasin yang dibaca. Bahkan dalil yang benar, kita malam Jumat atau hari Jumat itu yang dibaca surah Al-Kahfi malahan. Tapi kan Al-Kahfi nggak terdengar kan. Yang terdengar surah Yasin gitu kan. Dan para ulama sudah menjelaskan bahwa dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan surah Yasin itu beredar antara dua. Kalau nggak dia doib, maudhu gitu. Kalau nggak lemah dan palsu, itu aja. Maka kita katakan bahwa ponis-ponis yang seperti ini ponis yang nggak benar. Dan nggak layak orang mendapatkan seperti itu. Ketika dia nggak wirid Yasin, walaupun STM-nya ada, nggak mesti dibantu. Gitu nggak benar gitu. Yang benar apa? Ketika seorang itu umpamanya ikut STM, ya udah cukup itu. Orang ikut STM kan diberikan dia
bantuan ketika dia tertimpa musibah kan wajar dong diberi juga dia bantuan. Karena ikut dia membantu. Bukan dia enak-enak aja menerima bantuannya. Tapi kan dia ikut. Ini kezoliman justru yang ada. Kezoliman dari orang-orang yang mengatakan ini dan orang-orang yang melakukannya kepada orang saudara atau saudari yang tidak ikut wirisan tadi. Itu tidak menjadi penghalang sesungguhnya untuk dia mendapatkan haknya. Untuk mendapatkan apa? Bantuan dan lain sebagainya. Itu satu hal. Yang kedua kita sampaikan. Kita tahu kalau lah musibah. Ini musibah ya. Itu kan kewajiban kaum muslimin semuanya. Ya, meskipun nanti sifatnya wajib kifayah. Itu kan untuk membantu. Contoh meninggal dunia umpamanya. Kewajiban kita apa? Melaksanakan fardu kifayahnya. Kalau nggak kita laksanakan, semua kita yang di situ berdosa gitu. Jangan sampai warga lain, warga desa lain yang datang untuk membantu, ini nggak boleh. Karena itu kewajiban kita yang bersifat kifayah. Kifayah itu artinya apa? Semua ya orang akan berdosa ketika tidak ada sebagian yang melakukannya. Maka hati-hati terhadap masalah ini. Oleh karena itu kita sampaikan, ya, tetap kita memberikan bantuan kepada mereka meskipun mereka tidak ikut wiri yasin karena sesungguhnya itu yang sunnah, tidak mengadakan yang seperti ini. Wallahu taala a'lam. Iya, syukron jazakallah khairan Ustaz Rashid atas penjelasannya, Masya Allah ya. Ini kalau ada yang seperti ini ya teman-teman ya, ini biasanya tidak semua ya, maksudnya tidak semua di sini. Ini kan dalam STM ini, setahu saya nih ya, dalam STM ini kan banyak keluarga yang terlibat ya. Maksudnya bisa dari satu lingkungan itu ada berapa kepala keluarga yang iuran gitu, atau berapa rumah yang ikutan gitu kan. Namun biasanya yang mengusulkan hal ini biasanya memang hidupnya nggak pernah bahagia mungkin ya. Jadi kayaknya dia itu bisa hidup sendiri tanpa membantu sesamanya. Sampai-sampai dibuat nggak ikut wirid malam Jumat, nggak usah ditolong kalau ada apa-apa. Ini nggak ada kaitannya sama sekali sebenarnya. Ya kita kalau ada, nggak mungkin lah ya manusia itu bisa hidup sendiri ya. Kalau ada apa-apa pasti kita tuh perlu bantuan tetangga. Nah itulah gunanya adanya serikat tolong menolong tadi. Dan nggak ada kaitannya dengan malam Jumat ini, wirid malam Jumat ini. Perkara nggak ikut wirid itu tadi kan. Ya kita mungkin ada pemahaman-pemahaman yang berbeda. Jadi kalau yang nggak ikut itu ya jangan buat jadi persyaratan khusus gitu. Buat lingkungan-lingkungan yang mencaratkan seperti ini ya semoga segera bertaubat ya teman-teman ya. Ya semoga menjawab ya buat akhi yang bertanya. Nanti kita akan lanjutkan di segmen yang kedua bersama Ustaz Zulham. Namun jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Saya berprofesi sebagai ojek online. Kadang dapat penumpang perempuan. Ini bagaimana ya Ustadz hukumnya dalam Islam? Sahabat keluarga muslim, kembali lagi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Ya, tadi kita sudah mendengar pertanyaan yang pertama terkait dengan iuran STM tadi ya. Yang dijawab oleh Ustadz Rashid kita. Kemudian ini saya akan bacakan pertanyaan yang kedua. Nah ini terkait profesi nih teman-teman. Tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan ya tentu saja kepada sahabat keluarga muslim untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa, saya ingin mengajak untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0822 6706 4546 dengan hashtag Halo Ustadz. Kita akan hubungi Ustadz Zulham untuk di pertanyaan yang kedua ya. Ya, halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, saya berprofesi sebagai ojek online. Kadang dapat penumpang perempuan. Ini bagaimana ya Ustadz hukumnya dalam Islam? Fadol Ustadz. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Usaha ataupun kerja ojek online itu kerjaan yang halal. Pekerjaan yang halal. Tiada ya larangan untuk orang berusaha dengan cara dia ngojek atau narik penumpang dan semisalnya. Nah bagaimana masalahnya kalau seandainya ya penumpang dia adalah perempuan. Tentunya kalau dia sepeda motor
ya pasti akan satu bangku dengan perempuan yang bukan mahramnya. Sebisa mungkin seharusnya ya kita menghindari hal-hal yang bisa jatuh kepada perbuatan yang diharamkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang laki-laki itu ya bergabung ataupun berikhtilat dengan wanita. Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepala kalian ditusuk dengan besi itu masih lebih baik dibandingkan kalau seandainya kalian menyentuh wanita yang bukan halal bagi kalian. Menyentuh yang bukan mahram itu diantara bentuk dosa maksiat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi mengibarkan kepala ditusuk dengan besi itu lebih baik daripada kalau menyentuh yang bukan mahramnya. Jadi bagaimana kita tidak mungkin menolak konsumen, ya. Anggaplah ini sebagai sesuatu yang mungkin darurat bagi ya si pengendara ya yang bekerja sebagai ojek online ataupun sebagai yang konsumen yang mungkin belum mengetahui masalah agama. Jadi bagaimana usahakan hindari yang namanya bersentuhan ataupun bersenggolan. Ya mungkin dibuat beberapa cara untuk membatasi ya, sebagian ada itu membuat di belakangnya untuk membatasi antara penumpang perempuan dan perempuan laki-laki meskipun hanya sekedar mungkin sebagai pembatas biasa. Tapi alangkah baiknya memang berusaha untuk menghindari semaksimal mungkin untuk tidak saling bersentuhan, tidak saling berpegangan atau saling rapat dan semisalnya ya kita hindari untuk itu semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan ya untuk bisa mendapat rezeki yang halal yang tidak ada unsur dosa di dalamnya. Kemudian juga untuk para wanita khususnya, kalau memang ya terpaksa untuk membutuhkan ojek online, ya apalagi sekarang katanya ada ya para pengendara yang dia itu wanita. Maka kalau seandainya kita dapat ada wanita, maka utamakanlah wanita untuk sebagai drivernya, sebagai supirnya ataupun sebagai pengendaranya. Ya jangan sengaja memilih laki-laki karena ya mungkin tujuan nafsu dan semisalnya, maka ini dilarang dalam agama kita. Dan kalau bisa memang ya mahramnya ataupun keluarganya itu yang mengantarkan dia. Ini sebenarnya wanita dalam Islam sangat diagungkan, sangat dimuliakan dan sangat dijaga. Dan mahram itu diantara kewajiban ialah menjaga kaum wanita. Kakaknya, mamanya, adik perempuannya, dijaga itu semuanya. Termasuk dengan cara ketika dia membutuhkan waktu ataupun membutuhkan pergi ke tempat sesuatu yang untuk bekerja ataupun untuk keperluan lainnya, maka sebaiknya kaum laki-laki, abangnya ataupun adiknya ataupun ayahnya mengantarkan saudarinya tersebut daripada ya dia pergi dengan laki-laki yang bukan halal bagi dia dan saling bersentuhan atau berikhtilat ya dengan laki-laki yang tidak halal bagi dia. Wallahu ta'ala. Ya, syukran jazakallah khairan Ustaz Zulham atas penjelasannya dan jawabannya, Masya Allah. Ya, buat sahabat yang bertanya, ini sekedar sharing ya. Saya dulu enggak dulu sih, sekarang masih teman. Maksudnya saya ada teman. Dulu sebelum dia ada pekerjaan dia yang sekarang, dulu dia ojek online nih. Dia untuk menghindari dapat penumpang perempuan, dia ngambil ojek online-nya yang bagian makanan aja. Nah ternyata bisa, ojek online food, untuk makanan aja dia. Jadi dia pesannya dapat orderannya kalau ada orderan makanan. Jadi untuk menghindari, sama nih kasusnya, untuk menghindari penumpang perempuan. Jadi caranya dia dapat orderan makanan aja. Apakah banyak atau rame kan gitu pertanyaannya. Ya kalau perihal banyak atau tidaknya itu kembali lagi ya sebagaimana kita berusaha. Ya insya Allah kalau memang rezeki kita pasti selalu ada gitu kan. Karena kalau dari teman saya waktu itu yang pada saat itu dia ojek online-nya makanan aja, itu lumayan juga katanya. Satu harinya dapat berapa gitu orderannya. Dan ini memang khusus makanan. Dan dia menolak kalau makanannya itu mesennya misalkan minuman keras gitu ya. Kan ada sekarang ya jual online juga minuman keras atau makanan-makanan yang haram, dan dia tetap nolak itu. Jadi kalau ada yang order itu dia tetap nolak. Nah, Masya Allah nih. Jadi kayaknya ini bisa juga jadi solusi ya kalau memang kita khawatir dapat penumpang perempuan. Semoga menjawab ya buat akhi yang bertanya. Ya sahabat keluarga muslim, nanti kita akan lanjutkan di segmen yang ketiga bersama Ustadz Muslim tentu saja. Namun jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Apakah hari sial itu ada? Saya hari ini rasanya apes terus.
Sahabat keluarga muslim, kembali lagi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya ya. Kembali lagi kita di segmen yang ketiga ya, sama Ustadz Muslim. Nanti akan saya telepon. Namun sebelum itu kita kita kembali lagi tadi di segmen yang pertama tadi ada pertanyaan tentang iuran STM. Kemudian yang kedua itu ada profesi sebagai ojek online. Nah yang ketiga ini pertanyaannya menarik juga ini. Dan ini sering kita keluhkan. Tapi nanti saya akan bacakan. Sebelum saya bacakan, saya ingatkan kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli. Agar kalian bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa saya ingin mengajak teman-teman semua untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0822 67064546 dengan hashtag Halo Ustadz ya. Kita akan hubungi Ustadz Muslim. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ustadz, apakah hari sial itu ada? Saya hari ini rasanya apes terus. Mohon pencerahannya Ustadz. Hari sial itu tidak ada dalam istilah Islam. Semua hari yang diberikan oleh Allah dalam sepekan itu semuanya baik. Biarpun dikatakan hari yang terbaik, Sayyidul Ayyam, dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya kepalanya di antara semua hari itu dalam seminggu adalah Yaumul Jum'ah. Dikatakan adalah hari Jumat. Dan dikatakan hari Jumat adalah hari berkah. Bukan berarti menunjukkan hari-hari yang lain adalah hari tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang dikatakan hari sial. Bahkan ketika kita mengatakan hari sial, maka jatuhnya meyakini hari sial itu disebut dengan tatoyur. Adalah menyangkut pautkan nasib seseorang berdasarkan hari-hari tertentu. Bahkan bulan-bulan tertentu, bahkan tahun-tahun tertentu. Maka yang berhubungan dengan waktu dikatakan baik hari, bulan, tahun, maka dikatakan menyangkut pautkan kepada sesuatu waktu, maka jatuhnya kepada tatoyur. Maka begitu juga dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Nasrani pada zaman Rasulullah, orang-orang musyrikin, mereka mengatakan, contoh orang-orang jahiliyah mengatakan, kalau menikah pada bulan Syawal adalah bulan bencana. Jadi menyangkut pautkan pesta pernikahan itu dengan bulan, dengan waktu. Mengatakan bulan Syawal adalah bulan bencana, bulan tidak baik, bulan sial dan lain sebagainya. Maka kata Rasulullah ini adalah bentuk tatoyur. Menyangkut pautkan keberuntungan, nasib, kesialan dengan bulan-bulan tertentu. Dan ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Maka bagi kita ketika meyakininya, maka ini masuk dalam kategori tatoyur. Sama kadang-kadang kita mengatakan ada kupu-kupu masuk ke rumah. Kemudian tidak boleh menikah pada bulan Suro, bulan Sofar. Itu adalah bulan bencana, bulan tidak baik. Maka yakinlah bahwasanya ketika orang-orang yang bertatoyur jatuhnya kepada satu hal yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Siogianya bagi kita adalah untuk tidak meyakini akan hal-hal itu. Wallahu taala alam. Iya, syukran jazakallah khairan Ustadz Muslim atas penjelasannya Masya Allah. Ini buat yang bertanya, ini sering kita ya, sial kali hari ini. Nah gitu, ini sering kali dikeluh-keluhkan oleh manusia ya. Maksudnya mungkin beranggapan kalau karena hari ini tuh gak menyenangkan hatinya, jadi anggapnya hari yang sial. Padahal sebenarnya hari sial itu gak ada ya teman-teman. Dan kalau tidak salah, ini dianggap bertatayur ya. Bertatayur itu termasuk kesyirikan. Kalau kita bertatayur menganggap hari sial itu ada, kita itu udah bisa termasuk syirik teman-teman. Karena sebenarnya hari sial itu gak ada. Sebenarnya coba kita cross check lagi ya. Sebenarnya sesial apa sih? Atau seapes apa sebenarnya? Kalau misalkan kita kayak ban bocor, kemudian tiba-tiba rantai putus di hari yang sama gitu atau dalam waktu yang berdekatan. Sebenarnya ini bukan, kalau dibilang apa sih, ya mungkin apes. Tapi kalau dibilang hari sial sih enggak ya. Kenapa? Karena kita lupa, kita gara-gara masalah satu hari itu aja, tapi kita melupakan. Misalkan nih 1 bulan nih,
Ada 30 hari lah katakan ya. Satu hari kita merasakan hari yang apes itu tadi lah katakan ya. Tapi kita melupakan 29 hari yang kita lewat itu penuh kenikmatan. Bannya nggak bocor, bannya rantainya bagus dan segala macam. Kita melupakan 29 hari itu. Nah jadi sebenarnya hari sial itu memang nggak ada ya teman-teman. Jadi jangan beranggapan kalau ini tuh ada. Dan kalau kita sedang mengalami kesulitan, ya yakin aja pasti ada kemudahan setelahnya. Dan perlu kita kembali ingat kalau kita sedang mengalami kesulitan itu tadi, kita ingat kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah sebelum itu dan setelahnya tentu saja. Ya semoga menjawab dan tercerahkan ya buat akhi yang bertanya. Ya sahabat keluarga muslim, tidak terasa kita sudah di penghujung episode 22. Nah sebelum saya akhiri, saya ingin mengingatkan kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa saya ingin mengajak untuk bergabung di program Halusan dengan cara chat. Boleh telepon, WhatsApp atau kirim video ke nomor WhatsApp 082267064546 dengan hashtag Halusan. Akhirnya saya Ruciardi bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.